Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Mengawali rutinitas kita pagi ini, mari kita merenungkan firman Tuhan melalui Mazmur pasal 70 ayat 1 hingga ayat ke-6. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan mengawali rutinitas kami dengan bersama-sama terlebih dahulu menelusuri kebenaran firman-Mu. Maka ya Tuhan, peliharalah akal pikiran kami di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Mazmur pasal 70 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Demikian firman Tuhan. Berada di situasi yang tak menyenangkan atau situasi yang tak membuat kita aman seperti yang dialami oleh pemazmur di pasal 70 ini, bagaimanakah kita meresponnya? Ada sisi manusia yang diperlihatkan oleh pemazmur ketika berhadapan dengan situasi yang demikian. Yang pertama, bahwa dalam menghadapi situasi yang demikian amatlah wajar jika kita meminta pertolongan, karena pada dasarnya kita makhluk sosial yang tidak bisa sendiri. Namun ketika meminta pertolongan, seringkali ada nuansa ketidaksabaran hadir dalam diri kita. Perhatikan pemazmur yang awalnya memohon, bersegeralah, lalu kemudian memohon lagi, segeralah, dan kemudian mengakhiri permohonan itu dengan berkata, janganlah lambat datang, tanda seru. Siapa di antara kita yang bersikap begini? Mari tunjuk diri sendiri. Ini manusiawi, tetapi perlu untuk dipahami bahwa terkadang perlu bagi kita diperhadapkan dengan situasi demikian. Sebab situasi yang demikian sejatinya menolong kita untuk semakin serius terhadap iman kita pada Tuhan. Dan situasi demikian juga untuk merangsang indera batin kita agar lebih berupaya lagi secara maksimal dalam mengelola kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Respon yang kedua, yakni jujur saja ketika ada orang yang mengharapkan situasi tak menyenangkan terjadi pada diri kita, kita berharap Allah memberikan hal yang tak menyenangkan juga kepada mereka seperti yang diharapkan pemazmur di ayat 3-4. Ini juga merupakan hal yang manusiawi, tetapi bukankah respon yang demikian membuat Tuhan itu terlihat keputusan dan sikapnya bisa diatur sesuai dengan permintaan kita? Sebab itu di kemudian pemazmur selanjutnya berupaya mengkoreksi respon tersebut, yaitu yang pertama dengan memakai kata yang mencari Engkau dan yang mencintai keselamatan daripadamu. Bagi pemazmur berhadapan dengan Tuhan, manusia tidak hanya sekedar mencari, tetapi juga manusia harus mencintai. Tuhan itu welas asih, itu tak terbantahkan. Tetapi dalam welas asihnya, Tuhan tidak mendidik manusia menjadi makhluk pemalas. Manusia perlu untuk mengevaluasi sistem yang diterapkan dalam kehidupan berimannya kepada Tuhan. Karena itu manusia harus memaksimalkan diri untuk berusaha
paling tidak melakukan atau mengupayakan sesuatu guna mengatasi situasi yang tak menyenangkan itu. Koreksi yang kedua, bahwa ada ragam peluang dan momen yang Tuhan sediakan untuk dapat dimaksimalkan oleh manusia dalam hal mencari dan mencintai keselamatan yang daripada Tuhan. Contohnya, ada kitab suci sebagai navigasi kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Ada keluarga, ada persekutuan, ada sikap doa, ada pekerjaan, bahkan alam semesta ini menjadi lahan bagi manusia untuk mempraktekannya. Bagaimana mengetahui itu adalah peluang dan momen yang Tuhan sediakan? Maka manusia perlu untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Selayaknya pemazmur yang menyebut dirinya sengsara dan miskin, kita pun demikian. Kita bisa apa tanpa Tuhan? Kita bisa melampaui setiap situasi hari sebelumnya, bahkan hari ini yang tak menyenangkan. Bukankah karena welas asih Tuhan? Jadi, mari menyatakan spiritualitas Tuhan yang welas asih itu terhadap seluruh ciptaan Tuhan yang ada. Amin. Mari menutup renungan ini dengan berdoa. Kristus Tuhan yang penuh belas kasih telah melewati peristirahatan di malam hari dan diperkenankan untuk memasuki hari ini merupakan bentuk belas kasih-Mu bagi kami umat-Mu ini. Oleh karena itu ya Kristus, untuk setiap situasi sulit yang akan diperhadapkan kepada kami di hari ini, janganlah kiranya belas kasih-Mu itu kami salah gunakan. Tuntunlah dan dampingi kami melalui Roh Kudus-Mu di setiap kesempatan kami berrutinitas hari ini. Agar dalam menggeluti hari ini, di tengah gumul juang serta jerih lelah kami menampakkan kehidupan beriman seperti yang telah Kristus teladankan bagi kami umat-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berkarya dalam aktivitas saudara hari ini. Mari tetap menjaga kesehatan saudara dan Tuhan menyertai.